Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya masih semangat untuk belajar daring. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang akidah Islam. Nah, pada video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang akidah Islam, pengertiannya, dasar dan hukum akidah Islam, dan tujuan kita mempelajari akidah Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian iman. Iman, menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman itu al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi. Iman adalah membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisani, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arlikani, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Iman menurut istilah, ulangi lagi, adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Seperti yang kita ketahui, ada yang namanya rukun iman. Nah, ada berapa rukun iman? Ayo ingat-ingat, ada berapa rukun iman? Ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita mempercayai bahwa Allah itu ada dan hanya satu, Esa. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yang nama-namanya sebagai berikut. Ada malaikat Jibril, malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Azrail, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Munkar, dan malaikat Nakir. Malaikat-malaikat tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Selanjutnya, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus mempercayai bahwa kitab-kitab Allah itu ada, di antaranya ada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Rukun iman yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, nama-nama Nabi dan Rasul Allah yang wajib kita ketahui itu ada 25, tapi jumlah Nabi dan Rasul itu banyak. Nah, yang wajib kita ketahui hanya 25 saja. Di antaranya ada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Rukun iman yang kelima, kita harus mempercayai bahwa hari akhir itu ada, karena ada yang dinamakan hari kiamat, hari di mana semua kegiatan manusia di muka bumi ini dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertandanya tiupan trompet sangkakala. Dan rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qadar dan qada, yaitu kita mempercayai bahwa ada yang namanya takdir yang sudah Allah atur sebelum kita lahir. Nah, itu tadi rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6 yang wajib kita percaya atau kita imani. Selanjutnya, pengertian Islam. Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu
Al-Islamu yuslimu aslama, yang artinya tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam itu adalah agama atau ajaran yang harus diyakini kebenarannya oleh manusia itu sendiri. Ada dalam Quran surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, Innad dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang benar itu, agama yang diridhoi di sisi Allah ialah agama Islam. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bunyinya itu, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta berpergian haji ke Baitullah jika kamu mampu pergi. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi yang diriwayatkan oleh Bukhari, itu tertera dalam rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Sebagai umat muslim, kita harus mengucapkan 2 kalimat syahadat atau tahu 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat itu seperti apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, rukun Islam yang kedua yaitu sholat. Kita harus menjalankan sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Apalagi kalau kita tambahkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya seperti sholat duha, sholat ba'diyah, atau sholat qobliyah yang sedang-sedang saja atau yang sering kita lakukan. Nah, yang ketiga itu ada zakat. Zakat ini biasa kita lakukan saat bulan Ramadan. Tapi tenang, kalau kita mau berzakat atau bersedekah itu bukan hanya pada saat bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan lainnya pun kita dianjurkan untuk bersedekah kepada sesama kita, kepada lingkungan sekitar kita yang kekurangan atau teman-teman kita yang lagi membutuhkan bantuan kita. Nah, yang keempat, puasa. Puasa ini berarti kita harus menahan lapar, menahan haus, dan kita lakukan saat bulan Ramadan. Selain itu, bisa juga kita lakukan di bulan lainnya, seperti puasa Senin Kamis, atau puasa Arafah, atau puasa-puasa yang disunahkan. Dan yang terakhir, haji bagi yang mampu. Kalau di antara kalian sudah ada yang mampu secara fisik maupun finansial, dipersilahkan untuk pergi haji ke Baitullah, pergi ke rumahnya Allah di Mekah dan di Madinah. Itu tadi pengertian iman, rukun iman, ada pengertian Islam dan rukun Islam. Selanjutnya pengertian ihsan. Ihsan itu menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ihsanu yuhsinu ihsanan, yang artinya berbuat baik, berbakti, atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah, ihsan itu berarti berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Hal itu terungkap dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya itu, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Seperti saat kita sedang sholat. Kenapa kita sholat itu harus benar-benar ikhlas, khusyuk, dan tunduk hanya kepada Allah? Karena walaupun kita tidak melihat Allah itu seperti apa, tapi Allah itu melihat
apa yang kita lakukan, seperti sholat kita, khusyuk atau tidak, kita melakukan sedekah itu ikhlas atau tidak. Allah itu melihatnya dan dibantu oleh dua malaikat yang ada di sisi kanan dan sisi kiri kita, yaitu malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Malaikat siapa? Malaikat Raqib dan Atid. Dari penjelasan tadi tentang iman, pengertiannya, pengertian Islam, dan pengertian ihsan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hubungan iman, Islam, dan ihsan itu tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Karena iman itu sebagai bentuk keyakinan, sedangkan Islam sebagai bentuk ibadah, dan ihsan itu sebagai bentuk perbuatan kita baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, jika seseorang itu mengaku berakidah Islam atau sebagai seorang muslim, mereka tuh harus mempunyai 3 unsur tadi, harus memiliki iman, Islam, dan ihsan dalam dirinya. Karena seperti yang tadi Mem sampaikan, iman, Islam, dan ihsan itu tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat petunjuk dalam menjalankan akidah Islam secara utuh dan tanpa keraguan di dalamnya. Itu tadi materi tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa kita diskusikan di classroom kita. Mem akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.